Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, adik-adik, bapak ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah secara umum, isinya menyambut bulan suci Ramadan sesuai dengan yang tertulis di baliho, menyambut bulan suci Ramadan. Di tempat lain orang punya adat tradisi menyambut bulan puasa itu, macam-macam acara dibuat. Ada menyambut puasa dibuat melomba menangkok itik. Besok mau puasa, hari ko dilopeh lah itik banyak-banyak, berebutlah anak-anak, amak-amaknya pun ikut je. Ada di satu daerah menyambut puasa berlomba mandi-mandi. Mandinya tak masalah, baduo di atas bannya masalah. Mandinya tak masalah, keyboardnya masalah. Pakai keong racun kucing garong. Besok mau puasa, hari ini masih mengotori bulan puasa. Itu di setiap daerah dilaksanakan. Tapi rupanya masyarakat Bencah Kelubi tak begitu. Masyarakat Bencah Kelubi 40 hari sebelum puasa datang sudah membuat tabligh akbar pengajian, diisi dengan zikir, diisi dengan tausiah, diisi dengan silaturahim, perutnya diisi pula dengan kue. Inilah yang mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Semua yang menaja acara ini, Ustadz Abdul Hamid, para abuya, alim ulama tak bisa saya sebut, tokoh masyarakat, tokoh adat, mudah-mudahan semua diberikan Allah balasan limpahan pahala insyaAllah. Bapak ibu yang siang ini datang meluangkan waktu, yang anaknya sekolah mudah-mudahan berhasil, yang sudah lulus cepat dapat kerja, yang belum nikah dapat jodoh yang soleh solehah, yang sudah menikah bisa nikah sekali lagi. Maksudnya kalau istrinya meninggal, ibu langsung marah aja. Apa yang akan disampaikan Ustadz Abdul Somad ini tak banyak, 5. Satu tangan cukup yang akan disampaikan ke 5. Awak akan menyambut orang besar nih, yang akan datang Gubernur Riau. Apa disambut? Siapkan baleho, siapkan itu kompang, kelempang, kelempong. Siapkan marhaban. Kalau menyambut puasa kok apa awak siapkan? 5. Dan pertama, awak bertaubat. Apa salah awak Pak Ustaz? Saya tak ada dosa Pak Ustaz. Saya tak pernah buat salah Pak Ustaz. Orang yang mengaku tak bersalah, tak berdosa, saat dia bercakap itulah dia sedang salah dan berdosa. Karena kita ini tempatnya silap, salah dan dosa. Jangankan kita, datuk nenek kita Adam alaihi salam pun salah. La taqrabah hazihi syajarah. Jangan dekati pokok ini. Pokok apa itu? Pokok khuldi, bukan pokok kelubi. Pokok khuldi. La taqrabah hazihi syajarah. Jangan dekati. Fa'azallahum syaitan. Mereka digoda syaitan
maka dia bukan mendekati saja, dimakannya, tapi dia bertaubat. Doanya itu yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau Kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kita pun bertaubat. Bagaimana cara bertaubatnya Pak Ustadz? Nabi menyampaikan, syukran Ustaz Al-Mukarram, terima kasih. Bagaimana cara bertobat itu? Cara bertobat yang pertama, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Dulu orang mandi taubat, kemana mandi? Ke sungai. Karena tak ada dulu keran, payah, sungai. Maka tadi saya tanya, Pak, apa di belakang nih? Sungai Pak Ustaz. Itu sedang surut apa banjir? Surut Pak Ustaz. Kalau banjir naik nanti dia. Maka mandilah, mandi taubat. Macam mana mandi taubat? Macam mandi wajib. Apakah mesti pakai limau? Tak perlu. Karena sudah ada Sunsil dan Rejoice. Kenapa zaman dulu pakai limau? Karena dulu belum ada lagi alat-alat canggih ini. Akhirnya mereka mandi, dipotonglah limau. Limau purut, limau jeruk nipis, limau segala limau, kecuali limau manis. Sesudah dipotong, dicampur bunga-bunga. Sesudah itu ditambah pakai pokok kelapa itu, dicampur, mayang, dibuat mandi. Kenapa? Banyak orang bertanya ke saya, Pak Ustaz, kenapa orang dulu mandi pakai limau? Karena limau itu ibu-ibu yang paling tahu. Limau bisa menghilangkan lemak-lemak di kulit ikan. Coba tengok. Orang zaman dulu, sampo belum ada, sabun belum ada. Kalau dia tak mandi petang itu, mau tarawih malam, bayangkan. Orang dulu tuh badannya bau ikan salai. Makanya petang mau Ramadan tuh, itulah ulama zaman dulu mengajarkan mereka mandi. Maka malam tuh mereka berkumpul ke surau, wangilah. Kalau tidak mana bisa? Subhanallah, Subhanallah, busuk. Tapi setelah dia mandi pakai limau, dan sekarang sabun mandi, sampo itu pakai limau. Tengoklah, cuman mereka tidak pakai limau. Tidak disebutnya ada iklan, gunakan limau nipis. Nah, dia menyebutnya tidak limau. Gunakanlah jeruk, akan menghilangkan molekul-molekul penggumpalan. Tak apa-apa kata dia. Padahal membalut basuh awak menghilangkan daki. Apa payah-payah. Nah, jadi itu manfaatnya. Jadi kalau ada bapak ibu mandi pakai limau, dia tak masalah. Kecuali dia waktu sebelum mandi itu dipanggilnya, hai hantu segala hantu, itu baru tak boleh. Oh, dia mandi bersuci, apa salahnya? Setelah, oh dia tak bisa mandi Pak Ustaz. Bagi yang tak bisa mandi, berwuduk. Berwuduk, bukan nasi wuduk. Berwuduk. Idza kumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Muka basuh, tangan basuh, kepala tidak dibasuh, kepala disapu. Kepala jangan dibasuh. Kalau kepala dibasuh masuk ke kolam sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki dibasuh sampai mata kaki. Oh, saya tak bisa basuh ni Pak Ustaz, karena dokter sudah mengasih tahu, ibu tidak boleh pakai air. Kalau kena air, mati. Kena penyakit, mau gigil, tak boleh pakai air. Islam ini hebat. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Bagaimana tayamum? Ambil tanah yang bersih kering, yang tak ada tai kucing, yang tak ada bau kotor. Ambil, pukulkan sekali. Sekali pukul. Sekali pukul.
hembus ke wajah, ke muka sekali. Lepas tu sekali lagi. Pukulkan, tiup. Dibagi 3. 1, 2, 3. Dan pertama kau di bawah. Yang ni kau untuk ke dalam. Yang ni kau untuk 1, 2, 3. Tidak pakai kumur-kumur. Kalau dia ambil tanah kau, dia masuk kumur. Tak pakai kumur-kumur. Hebat Islam ni kau. Jadi kalau ada keluarga awak, ama awak, apa awak sakit, masuk ke rumah sakit, orang kini kalau ada sakit di bawahnya jeruk 2 kilo. Untuk apa orang sakit dibawa jeruk 2 kilo? Kalau nak ngasih jeruk orang sehat. Makanya ambo sehat dikasih jeruk. Orang sakit dikasih jeruk. Orang sakit tu bawakan tanah. Kalau sudah mati disiram tanah. Untuk apa? Ditanya, ibu sudah berapa lama di rumah sakit? Saya sudah 2 bulan Pak Ustadz. Enggak mandi, enggak bisa, enggak sholat, enggak. Anak tak mengingatkan. Itulah, kalau dia dari bencah kelubi pasti dia tahu. Begitu cara tayamum. Mandi tak bisa, wudu tak bisa, tayamum. Habis itu sholat sunat taubat. Bagi yang berniat usolli sunnatat, itu niat sholat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayat bebas. Iftitah Allahu Akbar kabira, Fatihah ayat bebas. Apa-apa ayat bacalah. Rakaat kedua lepas tu salam, banyak minta ampun. Astaghfirullah, paling pendek astaghfirullahalazim. Agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minta ampun kepada Allah. Dah habis kata minta ampun kepada Allah, sudah. Sekarang kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah namanya istighfar. Pertama, taubat, minta ampun pada Allah. Dan kedua, kepada sesama manusia yang disebut dengan silatu. Aikolah awak aiko silaturahim. Kalau nenek datuk awak ada hubungan darah, adik beradik, sepupu 2 pupu, sewali 2 wali, adik beradik, 1 amak 1 datuk, itu namanya silaturahim. Tapi saya dengan ustaz, saya dengan ibu, saya dengan bapak, di awak ndak ada hubungan kerabat, indak disebut silaturahim. Namanya apa Pak Ustaz? Ukhuwah Islamiyah, bersaudara sama-sama Islam. Awak Melayu, kawan awak ada jua Islam tapi ndak Melayu. Sampean jenenge siapa? Nampak muka bentuk orang Jawa. Sampean jenenge siapa? Si Manung Khalid. Islam. Iya, tak percaya kau aku Islam. Perlu kutunjukkan sudah di khitan. Pokoknya lah Islamnya. Itu ndak silaturahim namanya. Namanya ukhuwah Islamiyah. Sama-sama bersyahadat. Batak, Jawa, Minang, Sunda, Melayu, sama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iko sadonyo keluarga awak, walaupun indak sesuku sama awak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini silaturahim mesti kita jaga. Apa arti silaturahim itu Pak Ustaz? Silatu artinya menempelkan. Rahim, maaf cakap. Rahim, tompek janin dalam perut perempuan. Silatu menempelkan, merapatkan, merekatkan, mengikatkan. Rahim perut.
Apa acara tadi di masjid awak? Menempelkan perut. Setahu awak kalau ada anak lahir perutnya menempel, dioperasi. Itu namanya kembar siam. Dipotong, dibolah. Apa maknanya? Maksudnya awak ikut dulu berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Batak, Sunda, Jawa, Melayu, Minangkabau, itu semua berasal dari satu perut. Perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Yang tidak berasal dari perut Hawa itu Charles Darwin. Dia keturunan monyet. Itu dipelajari dalam sekolah anak-anak awak. Namanya ilmu biologi. Ilmu itu wajib masuk UN, ujian nasional. Ilmu tajwid tidak ada. Ilmu akidah tidak ada. Ilmu akhlak tidak wajib. Tapi ilmu monyet kau wajib. Ilmu cigak, ilmu cingkuk kau wajib. Kalau tidak masuk, tidak lulus. Makanya tamat tidak beragama. Sarjana tidak tahunya tajwid. Tapi ilmu monyetnya tahu. Dek wajib masuk. Apa boleh buat? Itulah keadaan awak kini. Yang penting awak faham bahwa kita ini berasal dari satu perut. Kalau berasal dari satu perut, jangan sombong. Saudara itu bahasa Sanskerta. Sau artinya satu, socie. Udara artinya perut. Jadi kalau ambo sawi, saudara itu artinya saparwi, saparwi. Seperut-seperut. Awak kau bantu orang yang satu perut. Kalau sudah satu perut macam mana? Berbagi. Saudara tak putus air dicincang, kata pepatah Melayu. Tak putui air dicincang. Mana ambil lah golok potong, mana putus? Apa maknanya? Senang saudara, susah saudara. Jangan waktu senang, siapa itu Abdul Hamid yang sukses di Pekanbaru? Oh, itu orang kampung awak. Orang Bencah Kelubi itu. Yang masuk ditangkap KPK. Tidak kenal awak. Kalau nama saudara awak, itulah makna silaturahim. Maka yang salah mau ikut putui, disambung balik. Di mana menyambung? Di masjid. Maka yang tidak datang hari iko tidak sambung putui silaturahim. Orang yang tak tersambung bagaimana? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Siapa yang memutus tali silaturahim sampai hari iko di ujung bulan Rajab, tidak lama lagi awak bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, empek boleh Sya'ban, malam 5 boleh, itu kabul berdoa. Allah bukakan pintu-pintu ampunan, dikabulkan Allah, minta ampunan malam nisfu Sya'ban. Tapi ada yang tak diampunkan Allah dua. Nan pertama musyrik, menyembah hantu, menyembah tuyul, menyembah setan, menyembah suster ngesot. Nan kedua, nan tak diampunkan Allah musahid, orang yang belum berdamai. Anak dengan menantu belum berdamai. Suami sama istri belum berdamai. Maka berdamailah. Kalau awak belum berdamai, berdoa, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, maafkan Dayan ya Allah, maafkan ambo ya Allah. Wa angza belum memaafkan orang lain. Maaf. Macam mana tak minta maaf kepada Allah? Oleh sebab itu, acara awak kau memang bagus dibuat lama-lama sebelum Ramadan, supaya awak sambung-sambung silaturahim. Yang malu-malu bernamai tidak apa-apa. Sebelum kalau dari pintu kau nanti salaman, maafkan saya ya. Saya pun begitu juga. Daripada tidak diterima Allah Ta'ala doa, tidak ada guna 30 malam berdoa, 30 malam berzikir, ditolak Allah Ta'ala. Musahin. Siapa musahin itu ya Rasulullah? Orang yang memutui tali silaturahim. Maka alhamdulillah, yang dua iko insyaAllah awak buat. Nan pertama solat sunat taubat, nan kedua menyambung tali silaturahim. Tompe awak iko masjid awak kan
InsyaAllah setiap waktu ramai ya Bu ya. InsyaAllah ambo husnuzon ramai. Saking tentu kalau ndak ramai ndak perlu dibuat tenda. Itu menunjukkan ramai. Maka kalau inyo sembahyang di masjid pasti bersilaturahim. Kalau di sembahyang solat di masjid pasti silaturahim. Dek apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya salam. Tak kan mungkin orang sembahyang solat di masjid tidak bersalam. Sebelum sembahyang nya bersalam. Lepas solat nya bersalam. Nya tidak ada tengok-tengok. Tapi kalau orang putus silaturahim, masuknya ke masjid, ditengoknya dulu. Mana musuh saya? Oh, nya di ujung situ, ambo ujung sekolah. Tapi suatu hari nya masbuk, lupa menengok. Lah sembahyang bau ingat, oh musuh di sebelah kau. Tapi insyaAllah nya pasti berdamai. Orang yang salat ke masjid pasti berdamai. Tapi kalau tidak ada menempuh masjid, semua hidup berapa kali ke masjid? 3 kali. Pertama akad nikah. Dan kedua waktu pergi ke Pekanbaru. Ke Pekanbarunya singgah ke masjid. Masjid Ungu singgah. Masjid Dokek kau singgah. Masjid kau singgah. Tapi tidak sembahyang. Koncing. Maaf cakap. Buang air kecil. Banyaknya singgah ke masjid. Kalau dibuka catatan ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ada tahiyatul masjid? Tidak. WC. Maka kalau awak singgah masjid, ambil wudu, solat tahiyatul masjid. Sada tompek sujud bokeh tompek sujud awak. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semua amal langkah tapak kaki tompek sujud di atas musalla akan menjadi catatan di hadapan Allah. Wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Maka inilah awak buat acara silaturahim. Bagi nandak tiba nandak datang, masih ada dendam kesumat, maka awak buat acara sekali lagi. Beko acara nisfu Sa'ban, minta buat sama Ustaz Abdul Hamid. Ustaz, bisa awak buat sekali lagi? Yo, ustaznya jangan Ustaz Abdul Somad tu lagi. Ustaz lain yang agak lembut sikit. Ustaz Abdul Somad tu suaranya tinggi, kumat darah jantung awak, darah tinggi awak. Nah, taubat nasuha lah sudah. Selambung silaturahim sudah. Apa nan ketiga? Nan ketiga paham ilmu puasa. Puasa kok ada ilmunya. Bertanam padi ada ilmu. Membuat ekor rekaman kamera kok ada ilmu. Kalau ndak ada ilmunya mati. Maka solat puasa ada ilmu. Ilmu pertama niat. Innamal a'malu binniat. Kalau ndak ada niat tidak akan diterima Allah Ta'ala. Niat puasa itu ada 2 mazhab. Dan pertama mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki niatnya untuk sebulan malam pertama. Ambo dayen niat puasa untuk sebulan lillahi ta'ala. Sepaket 30 malam. Iko namanya paket besar 4 GB. Sedangkan Hanafi, Maliki sama Syafi'i, Hanafi, Hambali, Syafi'i itu niatnya tiap malam. Asal malam nawaitu sauma ghadin. Makanya Bilal awak asal habis tarawih menyabik naulis saum rahimakumullah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dek apa Bilal tu mengajak awak berniat, comeh inyo lupa. Balik sembahyang tarawih lupa berniat. Sampai ke rumah masuk kolak 3 mangkuk. Lepas tu terlolok tidur. Habis sembahyang subuh baru jago. Maka niat puasa batal. Kalau tidak ada niat malam tak sah puasa. Itu beda sama puasa sunat. Kalau puasa sunat jam 9 jam 10 pagi bisa buka. Tak ada makanan awak bu. Tak ada pak. Tak ada kan dimasak. Kalau gitu ambo puasa sunat lah. Bisa. Jam 9 niat puasa bisa. Dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Janganlah masuk lontong 3 piring. Yang sobik puasa. Ini tentang masalah niat. Sesudah niat awak pun sembahyang tarawih.
Kenapa disobiknya tarawih? Tarawih kok artinya istirahat. Dek Nabi lope ompek rakaat, duduknya istirahat. Ompek rakaat, duduknya istirahat. Nabi itu tarawihnya ompek rakaat, 3 rakaat. Mengapa disobik ompek rakaat? 2 rakaat, 1 salamnya langsung toga. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia langsung toga. Tapi sesudah ompek rakaat, inyo duduk lama. Duduk lama tu bahasa Arabnya tarawih. Jadi apa sok kalau lopeh memanen duduk lama? Apa kau jawab Pak? Tarawih. Tarawih itu artinya duduk lama, duduk santai. Maka disobik sembayang tu, wang sembayang apa tadi? Sembayang tarawih. Dek duduk lama santai. Mengapa Nabi duduk lama santai? Dek apa Nabi duduk lama santai? Dek ayatnya panjang. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ustaz di Pekanbaru ada duduk lama indah. Ambo semua murid sembahyang tarawih indah ada duduk lama. Dek apa? Ayat pertama Alhaakumut takasur. Rakaat kedua a'tainakal kautsar. Apa duduk lama santai? Nah, masa duduk lama itu adonan berzikir sambil mengusuk-ngusuk kaki. Berzikir subhanallah, subhanallah. Adonan tawaf. Tawafnya di samping Ka'bah, tawaf ringan sambil meluruskan kaki. Adonan membaca Quran, adonan bersalawat. Itulah maka kata Syekh Atiyas Saqar dalam Fatwa Azhar, masuk awak duduk istirahat tu boleh bertasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana jawabnya? Allahumma salli wa sallim alaih. Terbayang awak kolak? Boleh awak berselawat ke Pak Ustaz. Yang menjawab kau bukan Ustaz Abdul Samad, Syekh Atiyas Saqar. Boleh, tapi ambo perlu ingatkan, pengalaman ambo singgah di masjid tengah jalan, banyak yang hurufnya ndak joleh. Tak punya sawi. Ma'bud, ma'bud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Kau memaki-maki Allah Ta'ala. Elok ndak usah. Maka dari kini mintakan koteh dari Ustaz Abdul Hamid. Ustaz, iko buya awak banyak di muka. Buya, tolong tuliskan dulu buya apa bunyi tasbih awak tu. Tulisnya Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Dipotokopi, dibagi ke masjid-masjid awak. Jadi Bilal tu membacanya Subhanal Malikil Ma'bud. Ikon tak apa pun sawi. Salawat memaki-maki. Allah salat. Oh, iko bukan ibadah. Mado makharijul huruf. Bahasa Arab tu ada a, ada ghain, ada qa, ada dha. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ambo dulu bingung, apa disobik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Barulah ambo paham kini, dek ada kelompok Syiah yang memaki-maki Abu Bakar. Inya menyebut Abu Bakar laknatullah alaih. Elok awak tanamkan ke anak-anak awak, apalagi panitianya remaja. Iko remaja alhamdulillah. Kini bapak-bapak, ibu-ibu, apa-apa, ama-ama, kini remaja pecandu narkoba, remaja pacaran, hamil, nikah, remaja berbuat zina, remaja mabuk. Tapi remaja bencah kelumbi membuat acara bersyukur pada Allah Ta'ala. Remaja awak lah mengajak ambo ceramah masuk kampung, keluar kampung. Pernah ambo masuk, ndak ada anak muda, isinya yang lah diintai Israel satu.
Tapi ditampe awak Masya Allah, nan menyambui anak muda, panitia anak muda, bertuah masyarakat Bencah Kelubi, mendapat anak soleh solihah. Mudah-mudahan mereka ni istiqamah insya-Allah. Ambola ceramah 40 minit. Dari mana Ustaz tahu jam ambola jam 3.10. Tadi ambo mau 2.30. 40 minit. 40 minit Ustaz Abdul Somad ceramah, anak-anak serius. Coba tengok. Anak-anak serius. Di Pekanbaru kalau anak condong iko lari, lumpek sana, lumpek siko lari. Iko ndak, anak-anak serius. Datang jamaah tanya ke ambo, Ustaz, yo, apa anak ambo ko lumpek melumpek, malu ambo membawa ke masjid. Ambo sobik, mungkin waktu hamil dulu ibu menyanyi kucing garong, makanya melumpek untuk kucing garong. Tapi kau ndak, apanya ditahan. Masuk amaknya hamil dulu, tentunya berselawat. Salatullah, salamullah. Makanya pun hatinya tenang, dalam masjid tenang. Kalau di masjid itu tidak ada lagi anak-anak, kalau di masjid awak tidak ada lagi suara anak-anak, tidak ada lagi anak-anak, waspadalah. Kenapa? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun akan datang, na'udzubillah, masjid itu akan berubah menjadi gereja. Dek apa? Awak yang lah tua-tua, kau mati. Habisnya masuk, iko Kabupaten Kampar, kau lah di Kepung, Kota Batak, Kota Karu. Itu Kota Batak, macam-macam bentuk di dalam. Awak sangkonya minum susu, rupanya tua. Di bolinya ruko banyak-banyak. Ompek boleh ruko. Itu sado punya inyo Pak Ustaz. Apa dibuat situ? Warnet. Apa dibuatnya situ? Parter tua. Makan lemak babinya situ. Apa dibuatnya situ? Dibuatnya pula game online, PlayStation, internet, menengok yang haram-haram, dibuat main biliar, main judi. Yang membuat siapa? Kafir. Yang main ke situ siapa? Anak-anak awak orang Islam. Maka luar biasa. Maka bapak ibu yang bisa diselamatkan Allah, awak menyelamatkan. Itu salah satu usaha dan doa awak. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Maka ilmu tarawih iko dibuat. Bacaan imamnya yang pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak terlalu copek, tidak terlalu pelan. Janganlah dibuatnya terlalu pelan bentuk muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Iku apa jam mau selesai tarawih kok. Tapi janganlah pula terlalu copek, inggo ditarik nafas lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Ko ilmu tarawih, maka makharijul huruf dibetulkan, elok-elok diisi dengan ibadah. Selesai tarawih, sesudah itu maka masuk witir. Apa cara membedakan mana tarawih, mana witir Pak Ustaz? Bilal awak kan ada. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Paulah amak-amak di belakang. Semayang awak, semayang apa awak kini? Witir. Lah dongau, ndak dongau. Lah dongau banyak le santan masuk. Maka ada sahabat salasa raka'atin. Tapi ada masjid tidak boleh Bilal menyebut itu. Yang tambah-tambah sesuai-sesuai itu. Ambo tidak menengok apa cara membuat tahu pindah dari tarawih ke witir. Togaklah imam gua tahu. Witir 3. Itu cara. Tahu mak di belakang. Apa? Apa sampai kau? Witir 3. Ada seni, coba seni. Salatul witri salasa
raka'atin asabakumullah. Libatkan anak-anak lajang anak awak ko membuat panitia. Malam iko si fulan, malam iko si fulan. InsyaAllah 50-40 tahun lagi mereka inilah yang akan menjadi iko ketua masjid, iko sekretaris. Yang belakang kau nampaknya calon camat bentuk. Badannya pakai seragam, pakai peci. Orang kau ingat dulu ada ustaz awak iko rekamannya tahun 2006 boleh. Iyo. Awak carilah iyalah. Teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko nomor Ustaz Abdul Somad. Iyo. Masih hidup Ustaz? Iyalah. Kalau tak hidup apa cara mengangkat telefon? Bisa Ustaz datang ke kampung kami Bencah Kelubi. InsyaAllah. Bila awak buat condo bentuk dulu siang, datanglah 2040. Ustaz Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum. Umur lah 63 lah. Tolak. Assalam. Ada suara tak bentuk tinggi tadi tak? Adapun judul pengajian kita tentang sakaratul maut. Mereka ni lanan akan menghidupkan masjid awak. Maka binalah mereka. Di mana bulan pembinaan? Bulan suci Ramadan. Selesai witir, lepas habis witir, maka buka Quran balik. Buka Quran. Buka Quran. Ada di siko membaca juz amma. Dan di siko membaca. Satu kelompok 10 orang. Dek apa 10? Satu lembar. Quran ko 1 juz 10 lembar. Maka 10 juz, 1 juz 10 lembar. Habis baca. Tadarus namanya. Tadarus ko apa? Dadrus satu orang. Dadrus suci orang. Tapi kalau tadarus, baca bersama-sama. Cuba baca Ustaz. Baik, ambo baca ya. Dongau lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salah tu Ustaz. Panjangnya Ustaz. Alif lam mim. Oh, itu cara baca. Ya. Jalikal. Di siko Ustaz. Zalikal kitabu la raiba fi. Fi. Lama-lama dek sebanyak warna salah mengamuknya. Waang dari tadi yang baca salah. Tak tahu waang ko lama di Mesir. 4 tahun kau di Mesir, 2 tahun di Maroko. Oh, kalau lama di Arab untung lama lah Ustaz. Iko tadarus ndak boleh tersinggung sakit hati. Dan awak pun ndak lo taktik comeh kenya wangi. Bacalah. Awak dongau. Baca. Iko ndak banyak orang salah bacaan dia Pak. Diamkan aja lah. Beko kalau awak tegur ndak turun lo APBD awak. Tahan-tahankan aja lah. Ndak bisa berdosa. Rubbatanil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat dari Allah Ta'ala. Dek apa bacaan tak betul? Maka di mana membetulkan bacaan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan jadikan sebagai bulan Al-Quran. Maka disobik bulan itu Syahrul Quran. Tapi kini banyak orang menyabik bulan itu bukan Syahrul Quran, Syahrul Gunawan. Dek orang menonton sinetron, pagi sinetron, siang sinetron, malam sinetron, malam utaran. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Lepas was-was setajam silet. Habis pada puasa. Habis, maka matikan TV. Oleh sebab itu maka iko ada namanya ilmu puasa. Lah, awak pun masuk puasa pagi dari pagi. Min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar sadiq sampai tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Makan ditahan, minum ditahan. Tapi kalau indak mata ditahan, dak ada guna puasa. Lidah ditahan. Bu. Oh bu.
Katanya anak siapa itu lama di Pekambau kini lah hamil 3 bulan tak ada laki. Wah, tak datang acara Ustaz Abdul Somad Potang. Jangan bicara aib orang lain. Tak boleh bawa bercerita aib orang lain. Shh, diam. Oh, tak boleh, tak boleh. Bekolah azan maghrib awak sambung. Kolah masalahnya awak kini kok. Usah puasa, maka puasa kau menahan, mata ditahan. Lewat di sungai nampak lu orang mandi. Awak kau puasa bukan makan minum, mata puasa telinga. Alhamdulillah Pak Ustaz, ambo dari sembahyang subuh sampai ke maghrib memang tak ada menengok apa-apa. Dek apa? Lolo. Lepas sembahyang subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaga wuduk sembahyang. Itu bukan puasa. Itu apa namanya? Entahlah, entah apa. Tapi bukan puasa. Karena makna puasa itu imsakun nafsi, menahan hawa nafsu. Maka awak belajar ilmu puasa. Ustaz Abdul Somad sekali berceramah, maka tiap malam itu dibuatlah rutin pengajian dari tarawih, dari isya ke tarawih 15 minit. Kalau tak sanggup lama namanya kultum, kuliah 7 minit. Kalau adonan sanggup panjang ditambah namanya kulibas, kuliah 15 minit. Kulibas namanya pengajian. Dibuat berurutan. Malam pertama judulnya fikih puasa. Malam kedua keutamaan Al-Quran. Malam ketiga keutamaan zikir. Malam keempat ancaman zina. Malam kelima bahaya narkoba. Malam ketujuh hukum zakat. Jadi tiap malam tu lain-lain. Ikon dah. Malam pertama la'allakum tattaqun. Malam kedua mudah-mudahan menjadi bertakwa. Malam keempat menuju umat yang takut pada Allah. Isinya itu aja. Diubah-ubah judul. Jadi awak pun malam itu berisi ibadah. Lepas tarawih tadarus, bila ada pertanyaan dibuka tanya jawab. Nan bisa dijawab, nan tidak bisa hubungi ustad-ustad awak. Ada ustad namanya Dr. Mustafa Umar. Ompek boleh tahun di Malaysia. Ada namanya Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, 3 boleh tahun di Madinah. Ustadz kalau lah 3 boleh tahun di Madinah, itu mengigaunya pun bahasa Arab. Itu ada di Pekambau. Yang Ustadz Iko Indak Doktor, namanya Abdul Somad LCMA. LCMA itu apa Pak Ustadz? Lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. Comehnya menghadapi apa-apa ama-ama. Itu bisa ndaknya ceramah di Bencah Kelubi. Maka dipanggillah Ustadz yang comeh kok. Sementara dokter-dokter itu didatangkan oleh Ustadz Abdul Hamid. InsyaAllah nanti mereka datang ke sini insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, habis lah apalah ceramahmu. Pertama taubat, kedua silaturahim, ketiga fikih puasa, ilmu puasa. Dan keempat apa itu? Supaya puasa itu dijadikan sebagai bulan ilmu. Assalamualaikum, tak sampai belajar, tak sampai menuntut ilmu. Ada tadi di Sobi SD tak dibuka, belajar lewat TV iyo, tapi dibuat jadikan bulan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tajwid. Ilmu apa? Ilmu fikih. Ilmu apa? Ilmu silaturahim. Dijadikan sebagai ilmu. Dan selama ikon tak pandai baca Quran, belajarlah membaca Quran. Malu Pak Ustaz, masa saya belajar sama guru anak-anak saya? Cari guru yang spesial. Pak Ustaz, ambo malulah kalau belajar sama anak. Boleh ambo belajar ompek mato sama Ustaz? Jangankan ompek 3 pun bisa. Baca balik. Assalamualaikum, apa kalau anaknya ngaji? Apa ngangguk-ngangguk? Paham apa enggak? Apa Pak ngangguk? Ya ngangguk aja, apa salahnya? Asal anaknya ngaji, ngangguk. Lah elok bacaan doa. Elok. Rupanya tak pandai ngaji. Jadilah ada perhatian. Belajar mengaji. Ngaji balik. Bataba, basaba. Baca.
Saya udah pandai ngaji kok Pak Ustaz. Lah pandai mau ngaji, tapi terjemahnya karena len bisa. Boleh Quran yang ada terjemah. Terjemahnya ndak lo di samping, di bawah dibuat. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu, siam puasa, kama sebagaimana. Oh, kama kok sebagaimana? Dulu kama kemana? Pahamlah awak arti Quran. Ambo kalau Quran kola biasa Pak Ustaz, tafsirnya meningkat. Yang belum baca Quran Ramadan niko menjadi ilmu membaca Quran. Maka kalau dari Ramadan ka bertambahlah ilmu. Yang bertambah kalau dari Ramadan ka apa? Ilmu bertambah, mantap. Tahajud bertambah, hebat. Witir bertambah, mantap. Ambo Pak Ustaz yang bertambah boek badan, yang bertambah kolesterol, yang bertambah diabetes mellitus. Nauzubillah. Maka yang ditambah adalah ilmu. Nan terakhir nan kelima. Apa itu? Yang perlu awak jago sesudah puasa, itulah yang disobik dengan tu. Ambo sabit cek uang menyabit istiqamah. Yang lain istri tigo. Istiqamah. Apa makna istiqamah? Kalau bulan puasa awak jago tiap-tiap malam. Dek apa ibu jago tiap malam? Salat tahajud sambil memasak. Mana bisa masak sambil solat tahajud Pak Ustaz? Letakkan nasinya, awak pun solat. Seorang suami mengambil air, dibangunkannya istrinya. Mana istri saya? Kenapa ndak masak? Kau lah jam 3 kok. Bangun. Bangun! Itu kelinyolah nikah 20 tahun. Bontu itu. Tapi kalau pengantin baru, wake up my darling. Jago sayang. Bangun ya yang. Lah jam 3:30 loloknya le. Bangun ya yang. Bangunlah gitu. Apa makna mengajak solat tahajud? Solat itu tidak di rumah. Solat di masjid, tapi solat sunat di rumah. Nabi solat sunat di rumah. Solat tahajud, dibontanglah sajadah di ibu. Bapak pun majulah ke muka. Bang, abang imam. Iyalah adinda. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Lepas salam, bang, kalau tak salah potang Dayan menengok di TV Mokah tu tahajud berbunyi imam tu. Abang apa tak ada suara? Abang pakai mic dalam. Tak pandainya baca, malu. Jadilah daripada ndak sama sekali. Artinya dia masih ada peduli. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, jauhkan dari api neraka. Dulu suami yang membangunkan istri, kini dunia lah terbalik. Istri tu pula membawa air satu timbul. Kau sahur tak kau? Oleh sebab itu insya-Allah ikon tak akan terjadi di bencah kelubi. Dek awaklah mengaji. Maka istiqamah sesudah Ramadan berlanjut, masjid ramai. Dek apa masjid ramai? Dek selama puasa tarawih ramai, witir ramai, tadarus ramai, solat subuhnya banyak. Maka sesudah puasa meningkat, maka jadilah kampung awak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negerinya aman. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri bencah kelubi itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami turunkan barokah. Dari mana turun barakah? Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, dari bumi berbuah sawit. Hasil gotah naik, ikan banyak. Kini apa terjadi?
Air banyak bukan menumbuhkan tanaman, malah padi mati karena terlalu banyak air. Air banyak bukan ikan elok, saking banyak air hilang ikan. Di Arab digali tanah ndak terlalu dalam, kalau minyak. Tompek awak digali, kalau lumpur lah 2 tahun ndak kering-kering. Lumpur lah pindu. Di tompek orang lain minum kopi mahal, kopi elok. Tompek awak minum kopi mati. Kopi Mirna namanya. Semua jadi laknat. Oleh sebab itu, maka kalau ingin awak rahmat ini berkekalan, maka jagolah istiqomah dalam beribadah. Alhamdulillah, istiqomah menutup aurat lah ambolah daya nampak. Dari ujung ke ujung, sampai anak-anak yang mau main balon itu pun jilbabnya panjang. Amak-amaknya pun jilbabnya panjang. Adik-adik yang sekolah pun jilbabnya panjang. Istiqomah sampai kini, sampai nanti, sampai mati Israel, sampai mati pun pakai jilbab. Itu orang Islam. Orang Palestina pakai jilbab waktu mau ditembak pakai bom. Ditanya, kenapa kalian berjilbab? Kami tak ingin ketika jasad kami ditangkap tentara Israel, walaupun kami sudah jadi jenazah, walaupun kami sudah mati, jasad kami tetap pakai jilbab. Sudah mati pun pakai jilbab. Sampai awak enggak, kalau mati sudah terbuka jilbab. Bayangkan itu. Maka yang sudah begini ini bagus istiqomah. Mudah-mudahan jilbabnya ini begini seterusnya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Karena di tempat lain tu jilbabnya macam-macam. Ada nama jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Apa bentuk kau Pak Ustaz? Inyo yang belakang kau pasrahnya ditutupi, tapi yang muka kau ndak rela, maka dibukanya sikit. Si kau ndak ada nampak. Ada lain namanya jilbab sakratul maut. Jilbab sakratul maut kau nyo kain panjang dililit ke atas kepala kau. Lilit 3, yang terakhir lilit ke leher. Nyo kalau nyo makan kuih kau comeh awak tercokik mati. Mati sakratul maut. Nah kau yang lah panjang elok, awak jago istiqomah. Apa-apanya mengingatkan anak-anak. Istrinya kan kalau di rumah, iko jilbabnya kok pendek, pakai jilbab panjang. Kamu mau ke mana? Mau ke pasar, pakai. Ini sekolah agama, sanawiyah, aliyah. Kenapa roknya pendek? Kenapa celananya jin, bajunya hantu? Kadang-kadang celana anak gadi kini kok sompik bukan main, sampai-sampai menjeritnya. Tolong. Itu badan awak kau kan ngidui. Iko kulit-kulit awak kau hiduinya ada nyawanya. Maka dia menjerit, dek sempit minta ampun. Oleh sebab itu pakailah aurat, tutuplah aurat, karena ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah 1 jam ambo ceramah. Tadi katanya akan diberi tanya jawab agak 5 boleh minit. Jadi asar awak sesudah tanya jawab. Ada hal yang ingin apa ibu amak tanyakan, insyaallah yang dapat ambo jawab. Nanda dapat ambo jawab, beko ambo kirimkan melalui Ustaz Abdul Hamid insyaallah. Terima kasih. Selama menyampaikan tausiah iko banyak silap dan salah. Ambo ndak ingin gara-gara adonan sakit hati doa ambo terhalang kepada Allah Taala. Apakah Bapak Ibu memaafkan kesalahan Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillah, jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.